Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang berita yang viral baru-baru ini. Nah, yang pertama itu ada kucing dalam karung yang kondisinya udah kayak mengerikan gitu. Lalu juga ada orang gila yang kegencet gara-gara wik-wik terus mereka nggak bisa lepas itu. Lalu juga ada pesan yang disampaikan oleh Eiger kepada salah satu orang yang nge-review di YouTube-nya terus kayak nggak terima gitu. Terus juga ada berita-berita lainnya yang aku akan sampaikan di sini mungkin yang kalian belum tahu. So kalau kalian penasaran apa aja itu beritanya dan gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke beritanya. Nah, berita pertama ini penemuan seekor kucing dalam karung yang kondisinya udah kepotong-potong gitu. Pokoknya sedih banget deh, kalau kalian lihat pasti kayak sakit. Bagi yang kalian cat lovers pasti bakal gede banget sama orang yang melakukan ini. Nah, pengalaman itu di-share oleh akun Instagram yang bernama @sonia_rizky_karai. Nah, dia menceritakan bagaimana asal mula dia bisa menemukan rumah atau orang yang melakukan kejahatan ini terhadap kucing. Nah, lalu dia menceritakan begini. Hari ini saya mencari kucing saya yang 2 hari yang lalu hilang. Setelah bertanya-tanya ke sana kemari, akhirnya ada yang lihat kalau kucing saya itu dimasukkan ke goni oleh seseorang yang katanya udah sering ngambilin kucing untuk dibunuh lalu dijual dagingnya dengan harga per kilonya tuh Rp70.000. Akhirnya saya memberanikan diri untuk langsung ke rumahnya. Awalnya tetangga di sana tuh ngasih tahu rumah yang salah. Sampai akhirnya saya bertanya sama anak-anak di situ dan mereka menunjukkan rumah yang benar. Setiba di lokasi, saya bertanya, "Mana Bapak A?" Mereka langsung bilang, "Ada perlu apa?" Saya jawab, "Saya mau ngomong langsung sama Bapak A." Karena sebelum saya ke situ, saya diperingati jangan langsung bicara tentang kucing. Dan akhirnya setelah berdebat panjang, Ibu Wulan yang ada di gambar itu ngelihat ada goni. Dan pas ditanya, jawaban mereka itu anjing. Tapi Bu Wulan buka dan setelah membukanya, kami melihat banyak kepala kucing. Bahkan kucing yang sedang hamil pun juga ada. Dan setelah itu saya lemes, nggak bisa gitu sambil nangis gitu dia ngelihat kejadian itu. Lalu Bu Wulan bilang, "Nia, ini ada kepala tayo." Saya pun tak sanggup lagi berdiri dan menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian ada bapak-bapak yang datang ke kami, datangi dia sambil marah-marah karena bising katanya. Dia maki-maki kami juga di tempat itu dan sempat hampir adu tangan sama Bu Wulan. Dan dia bilang kalau saya ngomong lagi dia bakal ludahin muka saya. Saya udah lapor ke sana kemari tapi nggak ada hasil. Bahkan saya udah bawa kepala kucing saya sebagai bukti ke polsek. Tapi sampai di polsek, polisinya nggak tahu pasal tentang kucing. Dan habis itu mereka malah ketawa-ketawa nggak jelas. Gak lama kemudian, saya dipanggil masuk ke dalam polsek dan ditanyai. Dan akhirnya mereka nyuruh saya ke polsek satunya lagi karena mereka bilang itu bukan daerah mereka. Dan aku nggak habis pikir untuk apa sih orang-orang memburu kucing terus kayak dijual dagingnya. Emang masih ada ya orang yang mau makan daging kucing? Ya walaupun masih ada sih di beberapa tempat. Cuma kan kayak, what? Kalau aku sih nggak mau sih makan daging kucing gitu. Kayak kasihan, kucing kan hewan yang lucu, yang menggemaskan. Bisa-bisanya lo makan daging kucing gitu loh. Dan untuk polisi, aku nggak tahu kenapa polisinya tuh kayak malah nggak ngerti tentang pasal tentang hewan, penganiayaan hewan. Bahkan itu kan hewan juga dari dia nyolong punya orang, peliharaan orang, dia karungin gitu terus dia bunuh, itu kan juga kayak mengandung tindak kejahatan kriminal kan. Aku nggak ngerti polisinya bisa nggak paham seperti itu, malah diketawa-ketawain kayak, what? Ini bukan sesuatu yang harus diketawain, ini tuh serius. Karena ya mungkin polisinya nggak punya kucing kali ya, jadi dia nggak bisa merasakan gimana rasanya kehilangan hewan peliharaan kesayangannya. Tapi aku lihat di Instagram mbaknya, di story-nya tuh udah rame gitu loh, rumah orang itu yang udah melakukan hal keji terhadap kucing itu udah rame, banyak orang berkerumunan di sana. Dan kata mbaknya udah diproses sama polsek setempat, jadi tenang aja, bakal diusut secara tuntas dan bakal diadili seadil-adilnya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Karena memang kalau hal-hal yang viral gini jadi cepat ditangani. Padahal kalau misalkan ini nggak viral, pasti polisinya nggak bakal kayak nangani dan menganggap ini hal sepele. Jadi ya beruntunglah ada sosial media, jadi apa-apa cepat viral dan cepat-cepat ditanggapi. Oke teman-teman, saya mau sedikit memberi klarifikasi masalah pelaku pembantaian kucing yang kemarin.
Nah, banyak banget di media itu, terus khususnya TV yang bilang kalau pelaku itu udah ditangkap. Saya nggak tahu kenapa mereka ngomong kayak gitu, karena setahu saya pelakunya itu masih lari-larian dan belum ketangkap. Mohon kalau saya salah dikoreksi. Tapi kalau misalnya dia ketangkap, saya juga nggak tahu kenapa polisi nggak ngabari saya. Bukannya seharusnya mereka ngabari saya juga. Ya semoga aja udah ketangkap beneran. Karena kalau belum ketangkap beneran, saya rasa dia cukup meresahkan di luar sana bagi kucing-kucing lainnya. Terima kasih. Lalu berita selanjutnya ada pasangan yang gancet melakukan wik-wik di jalan gitu. Nah, kejadian ini tuh terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Nah, awalnya warga yang melihat kejadian ini di jalanan tuh merasa terganggu karena berbuat mesum dan berusaha untuk melepaskannya. Tapi mereka ini, dua sejoli yang melakukan ini tuh nggak mau lepas. Akhirnya karena merasa sangat terganggu, warga menelpon polisi dan dibantu untuk memisahkan dua sejoli itu. Tapi alih-alih dia berpisah, malah dia makin berpelukan. Bahkan ketika diangkut ke mobil polisi, dia tetap dalam kondisi berpelukan kayak gancet gitu loh. Kok bisa sih ada yang gancet gitu? Emang sesusah itu nggak bisa dilepasannya? Aku nggak tahu gimana penjelasannya, tapi yang menurut aku baca dari Dr. SPOG ini menjelaskan fenomena gancet bisa terjadi karena spasms atau kejang otot di area misfi. Kondisi ini terjadi secara involuntary atau tidak disadari. Kemungkinan karena ada gangguan persarafan maupun pembuluh darah di tempat tersebut. Jadi ini sedikit edukasi untuk kalian. Jadi jangan, kalau wik-wik ini jangan di jalan gitu loh. Mending nyawa tempat aja. Tapi kalau gancet begini ya malu sendiri gitu. Tapi katanya orang yang ada di video ini tuh kayak mengalami gangguan jiwa, guys. Tapi kalau kalian memperhatikan videonya, pasti kalian kok cowoknya ada kumisnya sih. Nah, setelah dikonfirmasi lebih lanjut nih, ya memang pasangan itu emang gangguan jiwa dan sang wanita itu memakaikan jilbab di suaminya, entah suaminya atau pokoknya laki-laki dipakein jilbab gitu, guys. Dan faktanya di video itu mereka tidak sedang melakukan hubungan, tapi hanya berpelukan aja kayak orang yang gimana sih, yang nggak waras gitu, yang kayak nggak mau pisah sama pasangannya, berpelukan, dipegangin terus dan nggak mau lepas. Bahkan setelah ditangkap dari polisi, mereka nggak mau lepas dari pelukan masing-masing. Jadi mereka nggak hubungan seperti yang viral di video-video yang dibicarakan banyak orang. Lalu berita berikutnya tuh heboh banget di sosial media. Nah, awal mulanya itu dari Twitter yang dicuitkan oleh akun @dianwidianarko. Nah, di situ dia menceritakan tiba-tiba dia tuh kaget karena mendapatkan email surat keberatan dari Eiger, salah satu brand gitu. Siapa di sini yang suka sama brand Eiger? Coba komen di bawah. Nah, dia ini kayak bingung kenapa tiba-tiba dia mendapatkan surat itu, dan di surat itu intinya Eiger tuh keberatan dengan apa yang direview oleh Dian di videonya. Dan Dian itu bingung, ya kenapa harus keberatan? Itu kan dia beli pakai duit dia sendiri, terus dia nge-review pakai alat-alat dia sendiri, tapi kenapa gitu loh? Toh juga ini review jujur, jadi bebas-bebas aja selama si Eigernya juga nggak nge-endorse, bukan iklan ke dia, nggak bayar dia, ya is okay. Ini kan kebebasan berpendapat gitu loh. Jadi di YouTube-nya tuh Mas Dian kayak nge-review kacamata Eiger Kerato gitu loh, guys. Dan tiba-tiba Eiger menyampaikan surat keberatan dan poin-poinnya tuh mengatakan, 1. Kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang dapat menyebabkan produk kami terlihat berbeda, baik dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris menjadi terlihat kurang jelas. Nah, yang kedua, adanya suara dari luar video utama yang dapat mengganggu atau noise sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Nah, yang ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Dari poin keberatan tersebut, kami berharap saudara dapat memperbaiki atau menghapus konten review produk kami yang saudara unggah di channel YouTube milik saudara. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Kami berharap saudara dapat menjadi seorang YouTuber yang lebih baik dalam mereview video. Dan gak lama setelah itu, Eiger akhirnya menyampaikan permintaan maafnya yang menuliskan, kami menyadari apa yang kami lakukan tidak tepat dan salah. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kami telah menyampaikan surat permohonan maaf resmi ke email Mas Dian. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh bukan kali pertama terjadi. Ternyata setelah ini viral gitu, banyak orang yang mengaku bahwa dia juga pernah menerima surat keberatan dari Eiger. Jadi kebetulan ini viral dan ke-up, akhirnya semua orang tuh, gue juga pernah tuh mendapatkan surat keberatan dari Eiger karena gue review produk bla 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 bla. Ya, jadi ketahuan kan sekarang. Dan momen ini tuh menjadi bahan lucu-lucuan bagi kompetitor Eiger. Jadi kayak banyak yang bikin joke-joke kayak surat keringanan gitu, jadi lucu-lucu banget. So, gimana guys menurut pendapat kalian? Apakah di sini ada yang pernah mendapat surat keberatan dari Eiger? Coba komen di bawah. Dan segitu dulu updatean berita viral yang terjadi baru-baru ini. So, kalau kalian ada ide, saran, kritik, atau mungkin ada sesuatu yang aku lewatkan dalam video ini, kalian bisa tulis informasinya di bawah karena aku akan baca. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!